Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk course ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengolahan data seperti biasa menggunakan perangkat lunak R. Yang akan kita lakukan adalah pre-processing data, yakni suatu langkah untuk mempersiapkan data untuk menjamin validitas dan meningkatkan kualitas dari data. Outcome dari proses ini adalah suatu dataset yang sudah bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Tentunya kalian sudah membaca modul terkait kan? Jika belum, dibaca dulu ya modulnya. Hal ini untuk menjamin pemahaman kalian akan proses yang dilakukan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan yang disajikan pada video ini. Selain itu, pastikan bahwa kalian sudah menyiapkan file data yang diperlukan ya. Kita masih menggunakan data yang sama seperti pada video sebelumnya. Dan kembali direkomendasikan untuk kalian turut melakukan hal-hal yang dijelaskan pada video ini. Yuk kita simak lebih lanjut. Pada video kali ini, kita akan mengidentifikasi masalah missing value pada data menggunakan 3 cara berikut. Yuk kita simak. Sekarang kita akan melihat masalah missing value. Jadi, pertama, kita ada beberapa cara untuk melihat melihat apakah ada missing value di data kita. Pertama, misalkan dengan menghitung jumlah missing value pada setiap kolom data. Ini dengan menggunakan perintah call sums. Call sums artinya menghitung ada berapa banyak jumlah yang missing di dalam kolom tersebut. Ini saya memberi nama missing counts. Kembali, kalian bisa memberikan nama yang berbeda. Kalau kita run perintah ini, kemudian kita print, maka ini hasilnya kita peroleh misalkan ID ada 5 baris data yang tidak memiliki ID, kemudian semester ada 739 mahasiswa yang tidak mengisi data dia berada di semester berapa. Tapi selain itu kelihatannya sih datanya cukup lengkap. Oke, nah nanti kita berarti di sini kita sudah tahu ada masalah untuk data semester dan ID. Bagaimana cara mengatasinya itu nanti kita bisa lihat di video berikutnya. Kemudian cara kedua, ini adalah pertama kita lihat dengan perintah seperti ini agak kurang menarik ya tampilannya karena kita melihat satu-satu gitu. Nah sekarang kita coba dengan cara yang kedua dengan menggunakan package Naniar. Kembali kita install dulu package-nya dengan perintah install.packages, kemudian dituliskan nama package-nya di sini, atau ya dengan cara yang sebelumnya sudah saya jelaskan menggunakan tools, klik install package, kemudian dituliskan di sini. Nah, jika sudah terinstall, kembali kita perlu memanggil package tersebut. Dan ketika sudah dipanggil, kita bisa meminta visualisasi diagram missing value-nya dengan perintah vis_miss. Kalau kita run, nah kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Di sini lebih baik menurut saya dibandingkan hasil yang pertama, karena dengan visualisasi langsung terlihat bahwa semester itu adalah yang paling banyak terjadi missing, yang lainnya yang area abu-abu tidak ada missing, kemudian di sini ID ada juga yang missing. Dan langsung ada summary-nya di bawah sini bahwa ada 4% dari data kita yang missing, sisanya 96% itu cukup lengkap. Itu cara kedua untuk mengidentifikasi missing value. Cara ketiga, kita bisa dengan package visdat. Kembali, jika belum ada, install. Atau mungkin bagaimana saya tahu itu ada atau tidak? Ya coba aja run library-nya. Yang pasti harus dilakukan adalah run library-nya terlebih dahulu. Jika muncul pesan error, artinya library itu belum berada, belum diinstal di software kita. Kita harus install terlebih dahulu, kemudian nanti kita run ulang lagi library-nya. Sesudah kita panggil library visdat, berikutnya kita lakukan visualisasi. Kita coba run. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini.
Visualisasinya agak sedikit berbeda, tapi lebih menarik karena di sini kita diberikan informasi tambahan, misalkan bahwa yang berwarna merah ini adalah kolom-kolom yang tipenya karakter. Tipe karakter bayangkan aja teks atau string. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah bertipe integer. Di sini usia dan semester sebenarnya adalah tipenya integer, akan tetapi ini yang warna abu-abu dituliskan NA, di sini semester ini banyak sekali missing value-nya. Kemudian yang berwarna biru adalah yang bertipe numerik, dan di sini kita dapatkan ID itu adalah ada juga beberapa missing value untuk ID. Dari visualisasi ini, kemudian kita juga sebenarnya bisa mengidentifikasi ada masalah-masalah lain. Seperti tadi contohnya, kita tahu bahwa tinggi badan dan berat badan seharusnya adalah numerik. Tapi di sini R mengenali dia sebagai variabel yang bersifat kategorik atau tadi karakter. Ini berarti ada masalah di sini yang harus kita elaborasi lebih lanjut. Sama halnya dengan waktu kanan maupun waktu kiri. Karena tadi ini harusnya waktu respons tangan kanan atau tangan kiri dalam satuan detik ketika melakukan suatu pekerjaan. Sama juga dengan sebenarnya di sini ID. ID itu hanyalah identitas, walaupun berupa angka, tapi angka itu hanyalah identitas wakil dari suatu observasi tertentu. Jadi seharusnya ID bukanlah bersifat numerik, tapi justru ID harusnya masuk ke tipenya karakter. Hal-hal ini nanti perlu kita perbaiki untuk menjamin validitas dari data. Hingga tahap ini, kita sudah melakukan identifikasi masalah missing value pada data menggunakan 3 cara berikut. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi masalah duplikasi data. Simak di video berikutnya ya. Sampai jumpa.